Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Duk Tuscany yang mau macam-macam sama Lloyd malah kena batunya sendiri. Dimana dengan kelicikan dan kepintarannya, Lloyd berhasil membuat Duk Tuscany langsung kena mental di tempat. Lloyd pun memperingati Duk Tuscany untuk tidak macam-macam lagi dengannya di masa depan. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Lloyd pun dibebaskan dari segala tuduhan, karena dirinya sekarang diangkat menjadi pahlawan dari kerajaan. Meski begitu, Lloyd tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena dirinya tetaplah harus bertanggung jawab dengan proyek yang jadi kacau. Jadi sebagai gantinya, kapanpun Ratu Magento memanggil Lloyd, ia harus siap sedia untuk nguli. Lloyd sebenarnya senang-senang aja jadi kulinya Ratu Magento, tapi si Lloyd takut kalau dirinya nggak punya cukup waktu. Dan kita lalu diperlihatkan Bibong yang sedang mengangkat Tauranga dari dalam lubang proyek, di mana bongkahan Tauranga ini adalah bagian yang terakhir. Dengan begitu, artinya Lloyd telah mengumpulkan ke semua bagian Tauranga. Karena itu, muncullah notifikasi sistem, di mana sistem memberikan selamat kepada Lloyd yang telah mengumpulkan ke-12 Tauranga. Dan karena telah mengumpulkan bahan material legendaris, si Lloyd pun mendapatkan bonus poin RP. Lloyd yang melihat notifikasi sistem itu pun menjadi sangat terkejut. Gimana enggak, berkat mengumpulkan ke-12 Tauranga, Lloyd mendapatkan bonus RP sebanyak 2000 poin. Dan dengan begini, maka dirinya sekarang dapat menggunakan skill OP miliknya, yaitu Time Freezing. Lloyd pun sontak menjadi sangat gembira akan hal ini, karena dirinya bisa menggunakan skill ini sebagai kartu as saat dalam kondisi darurat. Apalagi sekarang kutukan dari Ratu Magento telah menghilang sepenuhnya. Lloyd awalnya sedikit berharap bahwa takdir akan berubah walaupun cuma sedikit. Namun seperti yang ia duga, hal ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap takdir. Tapi Lloyd pun tidak memusingkan hal ini lagi, karena dirinya akan segera mencari tahu jawabannya. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Lloyd pun hendak berpamitan kepada Ratu Magento, karena dirinya akan pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ratu Magento pun sempat protes dengan keputusan Lloyd itu. Ia bertanya, apakah Lloyd harus langsung pergi begitu saja setelah proyeknya selesai? Lloyd pun meminta maaf kepada Ratu Magento akan hal ini. Namun ada keperluan penting yang harus ia selesaikan segera. Karena itu dirinya tidak punya waktu lagi untuk menunda-nundanya. Ratu Magento yang mendengar jawaban Lloyd itu pun sempat terdiam sesaat. Ia lalu bertanya lagi, apakah hal itu sangatlah penting sampai-sampai harus meninggalkan dirinya? Lloyd pun dengan tegas menjawab bahwa hal ini sangatlah penting. Ratu Magento yang mendengar itu pun kembali terdiam. Lalu ia pun tersenyum sambil bergumam bahwa dirinya sedikit merasa sakit hati. Namun Ratu Magento pun akhirnya mengizinkan Lloyd untuk pergi dan melanjutkan urusannya. Dan dengan tersenyum, Ratu Magento menambahkan bahwa ia akan selalu menunggu kepulangannya Lloyd. Lloyd yang mendengar itu pun sontak menjadi terkejut. Bahkan pipinya Lloyd sampai memerah saking terkejutnya. Lloyd bergumam. Ia bertanya-tanya kenapa dirinya akhir-akhir ini selalu merasakan getaran yang aneh di hatinya. Lloyd berpikir bahwa ini semua pasti ulahnya si pantat Winter. Si The Heart of Winter yang kena fitnah sama Lloyd pun auto nggak terima. Dia yang gak peka kok nyalain orang lain, kan kocak. Gumam The Heart of Winter. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Lloyd dan Xavier pun langsung berangkat menuju kerajaan Duyung untuk menyimpan Tauranga di sana. Dan setelah benar-benar memastikan bahwa mereka menjatuhkan Tauranga di posisi yang tepat, mereka pun langsung menjatuhkan bongkahan Tauranga itu ke dalam lautan. Di sana, Lloyd pun lalu bertanya kepada Xavier, apakah Xavier sudah berpamitan dengan benar kepada Putri Saluria? Dan Xavier pun mengiyakannya. Lloyd lalu bertanya lagi, apakah Xavier tidak ada membahas yang lain? Xavier pun dengan ketus menjawab, memangnya hal apa lagi yang harus mereka bahas? Xavier sudah tahu kalau Lloyd mencoba mencomblangkan dirinya dengan Putri Saluria. Tapi menurut Xavier, gerakan Lloyd ini terlalu terang-terangan.
Lloyd pun mengejek Xavier yang masih sok jual mahal. Padahal Lloyd sudah tahu kalau Xavier suka beneran sama Putri Saluria. Lloyd pun kembali mengingatkan Xavier bahwa dirinya adalah seorang pengamat cinta yang sudah sepuh. Dirinya bisa langsung merasakan dua sejoli yang sedang jatuh cinta hanya dari mata mereka. Pokoknya tebakan Lloyd gak bakal meleset. Mendengar bacotan si Lloyd, The Heart of Winter pun langsung keheranan. Ini anak gak waras apa bagaimana? Sok-sokan ngajarin anak orang cinta-cintaan, dirinya sendiri malah goblok dan gak peka. Sungguh membagongkan, gumam The Heart of Winter. Dan terlihatlah Xavier yang sedang termenung memikirkan pertemuannya dengan Putri Saluria. Kita lalu diperlihatkan perbincangan Xavier dan Putri Saluria, di mana Putri Saluria berkata bahwa kelak saat Xavier sudah menyelesaikan tugas pentingnya dan dirinya juga sudah menjadi Archmage, maka saat itu Putri Saluria akan mengungkapkan isi hatinya, di mana ia sangat menyukai Xavier. Dan scene pun kembali ke situasi sekarang, di mana Xavier yang mengingat kejadian itu pun menjadi malu-malu sendiri. Bahkan si Xavier sampai ngeblas. Momen langka ini, tolong di screenshot. Lloyd yang melihat tingkah Xavier itu pun sontak heboh sendiri. Ia bertanya, kenapa Xavier tiba-tiba jadi malu kayak gitu? Apakah ada momen di antara mereka berdua? Lloyd pun jadi kesel sendiri karena dirinya nggak bisa kayak gitu. Xavier pun sontak bingung dengan Lloyd. Padahal Lloyd lah yang kepengen Xavier sama Putri Saluria. Kok sekarang ngamuk? Lloyd pun lalu menjawab bahwa Xavier gak perlu pamer juga kali di depannya. Jones nih, kasihan cok. Xavier pun akhirnya iya-iya aja sama tingkahnya Lloyd. Dan ia lalu mengganti topik pembicaraannya, di mana Xavier bertanya kemana tujuan mereka sekarang. Lloyd pun lalu menjawab bahwa mereka akan pergi menuju padang rumput selatan. Di sanalah salah satu material penting lainnya berada. Mendengar itu, Xavier pun membalas, bukankah di tempat itu terdapat sebuah suku yang sangat terkenal? Dan Lloyd pun membenarkannya. Suku itu adalah suku Centaurus yang merupakan suku asli dari padang rumput tersebut. Dulu saat terjadinya perang ras besar-besaran, material inti kedua, yaitu Taupo, akhirnya tersebar ke berbagai macam ras. Namun pada akhirnya Taupo jatuh ke tangan para Centaurus. Dan tujuan Lloyd datang kemari adalah untuk bertemu langsung dengan ras Centaurus dan bertanya di mana keberadaan Taupo sekarang. Di saat itu Xavier pun mengeluh. Hal ini akan memakan banyak waktu jika mereka menjelajahi padang rumput ini dengan berjalan kaki. Lloyd pun menjawab bahwa mereka tidak boleh menaiki Yongyong di sini karena takutnya para Centaurus itu menjadi takut dengan Yongyong. Dan dengan tersenyum, Lloyd menambahkan bahwa mereka nggak perlu capek-capek mencari keberadaan para Centaurus itu. Karena nantinya pasti Centaurus itulah yang bakalan datang duluan. Dan tiba-tiba mereka pun merasakan getaran yang begitu hebat, disertai dengan munculnya kepulan asap dari kejauhan. Dan setelah dekat dari dalam kepulan asap itu, terlihatlah gerombolan sosok misterius yang mengeluarkan suara memekakan telinga. Rupa-rupanya sosok-sosok misterius itu adalah sekelompok Centaurus yang datang menghampiri Lloyd dan Xavier. Para Centaurus itu pun lalu melakukan intimidasi kepada Xavier dan Lloyd yang berani-beraninya masuk ke wilayah mereka. Salah satu Centaurus di sana berkata, "Oi taplak meja, berani-beraninya antum masuk ke wilayah aing. Cari mati maneh," ucap si Centaurus berjambul katulistiwa. Lloyd yang melihat perawakan para Centaurus itu pun menjadi terkejut. Ini Centaurus kenapa bentukannya kayak geng ngabers barudak anjir? Kayaknya di novel kagak begini dah, gumam Lloyd yang keheranan. Para Centaur itu terus mengintimidasi Lloyd dan Xavier dengan suara mereka yang udah kayak Beat Ember belum ganti oli. Lloyd pun mencoba menghentikan para barudak Centaur itu yang bacot gak jelas. Lloyd lalu berkata bahwa dirinya saja belum memperkenalkan diri, udah mau dibogem aja. Namun sebelum itu, Lloyd pun meminta para barudak Centaur itu untuk berhenti bikin sound effect Beat Ember karena dirinya udah capek anjing. Para barudak Centaur itu pun menjadi kebingungan karena menurut mereka ini keren. Lagian manusia juga kan sering kayak gini. Lloyd yang mendengar itu pun bergumam bahwa autornya pasti mabuk kecubung. Masa Centaur suaranya kayak Beat Ember? Lloyd lalu dengan sopan memberitahukan tujuannya kemari kepada salah satu Centaur yang berjambul katulistiwa, di mana ia datang kemari bertujuan untuk bertemu dengan sesepuh Centaur yang paling bijaksana karena dirinya ingin mengajukan beberapa pertanyaan.
Si Jambul Katulistiwa pun auto tidak terima. Karena Lloyd yang seorang manusia berani-beraninya mau bertemu dengan kepala suku mereka yang sangat dihormati. "Oi Tripang berkaki dua, berani-beraninya antum mau ketemu kepala suku aneh ya? Sadar cok," ucap si barudak berjambul itu. Lloyd yang mendengar hinaan dari centaur itu pun membalas sambil tersenyum. Lloyd berkata, "Apa pentingnya berkaki 4 atau 2? Bukankah jika ia bisa lebih cepat dari para barudak well ini, maka dirinya dapat bertemu dengan kepala suku centaur?" Sontak para centaur itu pun terkejut dengan perkataan Lloyd. Mereka semua jadi heboh sendiri. Dan si Jambul berkata, berani-beraninya Lloyd menantang dirinya yang merupakan kapten divisi ini. Dan sambil ngegas ia pun berkata bahwa peraturannya orang yang diajak duel lah yang berhak menentukan garis finishnya. Ia lalu bertanya kepada Lloyd, apakah Lloyd terima atau tidak? Sampai kecolok Lloyd pakai itu Jambul ya kan? Namun dengan santainya Lloyd berkata bahwa dirinya sudah paham betul dengan aturannya. Mendengar akan ada pertandingan, Xavier pun bertanya apakah dirinya yang akan berpartisipasi kali ini. Namun Lloyd pun langsung menolaknya. Untuk kali ini biar dia yang maju. Karena jika ia menang maka Xavier otomatis ikut join. Xavier pun mengingatkan Lloyd bahwa pertandingan ini akan cukup sulit. Karena sepengetahuannya, kecepatan dari seekor centaur itu setara dengan seorang swordmaster. Namun, dengan muka liciknya, Lloyd berkata bahwa hal itu memang benar. Tapi, itu jika berlari. Memangnya, siapa yang bilang dia akan lari? Dan kembali lagi ke barudak well. Ia pun menunjuk sebuah batu sebagai garis finishnya. Lalu, dengan songongnya, ia akan memberikan Lloyd sebuah pelajaran, di mana menjadi manusia sangatlah menyedihkan. Dan para barudak yang lain pun langsung bergerak menepi untuk membuat trek perlombaan. Dan sebagai tanda dimulainya perlombaan ini, salah satu centaur pun melepaskan sebuah batu menggunakan ketapelnya. Lalu wush, dengan sangat cepat si barudak Jambul pun langsung berlari dan meninggalkan Lloyd di garis start. Sementara si Lloyd masih terdiam dengan ancang-ancangnya. Melihat itu, Xavier pun bergumam bahwa situasi kali ini tidak akan dapat dimenangkan hanya dengan ucapan saja. Namun di saat itu, Lloyd pun mengeluarkan sekop kecil yang ia simpan di dalam jasnya. Melihat gelagat Lloyd itu, Xavier pun langsung merasa curiga. Sementara itu di Lloyd, ia pun lalu berbalik arah dan mengarahkan skopnya ke belakang. Dan tanpa disangka-sangka, di saat itu Lloyd pun langsung mengaktifkan skill blasting. Dan boom! Berkat dorongan dari ledakan skill blasting, Lloyd pun langsung melesat maju dengan sangat cepat menyusul si Jambul yang sudah berada jauh di depan. Dan wush! Dengan gampangnya si Lloyd pun langsung menyalip si Jambul yang sebelumnya unggul. Dan boom! Saking cepatnya Lloyd mental, si Lloyd pun sampai nabrak batu yang jadi garis finishnya. Dan plok! Lloyd yang habis menghantam batu segede gaban pun langsung tersungkur di tanah. Sementara itu, si Jambul pun hanya bisa bengong keheranan dengan apa yang terjadi. Bahkan semua barudak geng yang lain juga bengong menyaksikan kejadian ini. Lalu sambil tertawa, Lloyd pun bangkit dari posisi turunnya. Dengan bercucuran darah, Lloyd berkata, "Anjay, aku yang menang." Sontak para centaur yang menyaksikan semua itu pun langsung shock setengah mampus. "Begir, ledakan adalah seni," gumam mereka. Lloyd tentunya langsung menagih janji dari centaur itu untuk mengantarnya kepada kepala suku. Namun si kepala Jambul menolak permintaan Lloyd itu. Tentunya si Lloyd yang mendengar penolakan itu pun menjadi kesal. Ia bertanya, kenapa si Jambul tidak mau menepati janjinya. Dengan berurat-urat, si Jambul itu menjawab bahwa Lloyd menang dengan cara yang curang. Seharusnya mereka berlomba secara berlari, bukannya mental kayak meriam gitu, cok. Namun Lloyd pun balik ngegas, dimana ia berkata, "Mau terbang kek, mau ngesot kek, mau kayang kek, yang penting dia udah menang, cok. Lagian salah sendiri kalah, dasar bekicot lelet," ucap si Lloyd. Si Jambul yang awalnya sok keras pun langsung kena mental breakdown mendengar amukan Lloyd. Ia berkata kalau perkataan Lloyd itu ada benarnya sih. Tapi di saat itu, tiba-tiba terdapat seorang wanita centaur yang memanggil si kepala Jambul. Wanita centaur itu menyuruh si kepala Jambul untuk berhenti ngeles. Karena itu hanya akan mempermalukan dirinya saja. Si kepala Jambul yang melihat wanita itu pun mengenali dirinya. Nama centaur wanita itu adalah Nona Seronin. Nona Seronin menambahkan bahwa dalam tradisi mereka, kecepatan adalah segalanya.
Lagian, dalam tradisi nggak ada aturan yang menyuruh untuk berlari jika berduel. Si Jambul yang udah kena ceramahnya Nona Seronin pun auto melempem kayak kerupuk seblak. Dimana ia pun menerima kekalahannya atas Lloyd. Dan di saat itu, Nona Seronin lah yang mengambil alih situasi. Dimana ia menyuruh Lloyd dan Xavier untuk mengikutinya bertemu dengan kepala suku. Lloyd yang mendengar itu pun langsung cengengesan gak jelas. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Nona Seronin pun memimpin jalan untuk menuju pemukiman para Centaur. Di sana, melihat Lloyd yang berlagak songong, Xavier pun bertanya, kenapa si Lloyd tiba-tiba jadi songong kayak gini? Lloyd pun membalas bahwa sekarang namanya akan terkenal di wilayah ini. Apalagi Centaur wanita biasanya menyukai laki-laki yang cepat. Jika terdapat dua lelaki yang melamarnya, maka dia pasti akan memilih yang tercepat. Dan dengan pedenya Lloyd berkata bahwa Nona Seronin mungkin telah jatuh cinta kepadanya. Namun perkataan Lloyd itu langsung disanggah oleh Xavier mentah-mentah. Lloyd yang mendengar perkataan Xavier tetap kekeh dengan pemikirannya. Namun bruak! Lloyd yang tengah menjelaskan opininya kepada Xavier pun langsung ditendang oleh Nona Seronin dengan sangat keras. Bahkan saking kerasnya, Lloyd pun sampai terlempar ke belakang dan terguling-guling di tanah. Ternyata Nona Seronin mendengar perkataan Lloyd barusan. Nona Seronin memberitahu Lloyd, mau secepat apapun Lloyd, dia nggak peduli. Setidaknya Lloyd tuh harus ganteng dikit, baru ngomong begitu. Dasar tripang darat, ucap Nona Seronin. Lloyd yang mendengar itu pun hanya bisa menerima nasibnya saja sambil tersenyum. Xavier langsung menghampiri Lloyd yang masih kena mental. Dan Xavier berkata bahwa ini sesuai dengan perkataannya tadi. Lloyd pun lalu bertanya, kenapa si Xavier bisa tahu duluan? Xavier pun menjawab bahwa dirinya sudah melihat ribuan tatapan jatuh cinta dari berbagai macam gadis padanya. Karena itulah dia mengetahui Nona Seronin tidak menyukai Lloyd. Xavier pun langsung membopong Lloyd yang masih kena mental. Di sana, Nona Seronin memberitahu Lloyd dan Xavier bahwa dirinya sangat muak dengan para Centaur yang lain yang terobsesi dengan kecepatan. Padahal menurutnya kecepatan bukanlah segalanya. Lloyd yang mendengar itu pun cuma bengong aja sambil merhatiin Nona Seronin. Dan scene pun lalu berpindah di mana mereka bertiga telah sampai di pemukiman para Centaur. Nona Seronin memberitahu Lloyd bahwa tenda yang paling besar adalah tempat kepala suku berada. Dan ia juga memberitahu mereka bahwa kepala suku adalah ayahnya. Dan nama ayahnya adalah Serokan. Lloyd yang mendengar itu pun sontak terkejut. Tapi scene pun lalu berpindah di mana mereka pun langsung bertemu dengan kepala suku Serokan. Ini dia bentukannya Pak Serokan. Anjay, ada knalpot ember ya kan? Pak Serokan dengan ramah menyambut kedatangan Lloyd yang telah diakui oleh anak perempuannya. Lloyd yang melihat bentukan dari Pak Serokan yang kayak ketua gangster Yakuza pun sempat terdiam sesaat sambil memperhatikannya dengan seksama. Ini Yakuza versi berkaki 4 cok dan berbatang jumbo, ucap Lloyd. Pak Serokan yang terus diperhatikan sama Lloyd pun bertanya, kenapa si Lloyd diem-diem bae nggak jelas? Lloyd pun menjawab bahwa dirinya cuma penasaran sama outfitnya Pak Serokan. Lloyd langsung memperkenalkan dirinya kepada Pak Serokan. Dan tanpa basa-basi, Lloyd pun langsung memberitahu tujuannya kemari kepada Pak Serokan, yaitu untuk mencari keberadaan batu loncatan yang disebut Taupo. Lloyd memberitahu Pak Serokan bahwa batu itu adalah bagian dari Treasure of Truth. Ia meminta Pak Serokan untuk memberitahunya jika tahu sesuatu tentang batu itu. Dan dengan santainya Pak Serokan langsung memberitahu Lloyd letak batu itu berada, di mana semuanya masih lengkap dan tersusun rapi. Lloyd yang mendengar itu pun sontak terkejut. Dan dengan memohon, Lloyd pun meminta kepada Pak Serokan untuk memberikan batu itu padanya. Pak Serokan lalu memberitahu Lloyd, si Lloyd memanglah cepat, tapi si Lloyd ini emang agak kurang ajar ya. Ia berkata kepada Lloyd bahwa dirinya tidak bisa memberikan batu itu yang merupakan bagian dari tradisi mereka. Ya, walaupun batu itu nggak guna-guna amat sih. Lloyd yang mendengar itu pun ngedumel dalam hatinya bahwa kali ini tidak akan mudah. Namun di saat itu, Nona Seronin pun angkat bicara. Ia meminta ayahnya untuk memberikan saja batu itu kepada Lloyd. Lagian, untuk apa mereka mempertahankan batu yang tidak berguna itu? Pak Serokan yang mendengar perkataan putrinya pun marah-marah. Ia berkata kalau anaknya ngomongnya harus agak sedikit kasar. Masa bapaknya sangar, anaknya be aja ya kan? Pak Serokan pun menyuruh Nona Seronin untuk keluar dan bikin keributan.
Ngapain kek, ngacak-ngacak warung sebelah juga boleh, ucap si bapak serokan. Si Lloyd yang mendengar itu pun auto kebingungan. Di bapak-bapak aneh juga ya cara ngedidik anaknya. Namun Nona Seronin lalu mengingatkan ayahnya tentang legenda manusia berkecepatan cahaya. Kemungkinan si Lloyd adalah manusia tersebut. Lloyd yang mendengar itu pun bertanya, memang apa yang dimaksud dari manusia berkecepatan cahaya itu? Nona Seronin memberitahu Lloyd bahwa manusia berkecepatan cahaya itu adalah sebuah legenda yang sudah diceritakan dari turun-temurun, di mana diceritakan suatu hari akan datang pengunjung manusia yang terbang dengan kecepatan super gila, dan manusia itu akan memecahkan masalah kecepatan dari para centaur. Si Pak Serokan pun kembali mengingat legenda itu berkat putrinya. Ia berkata, jika Lloyd adalah manusia tersebut dan Lloyd bisa memecahkan masalah kecepatan mereka, yaitu mereka yang belum memiliki rekor kecepatan terbaru, maka Pak Serokan akan dengan senang hati memberikan batu-batu itu kepada Lloyd. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Lloyd bergumam bahwa dengan begini maka dirinya harus membuat para centaur menjadi lebih cepat lagi. Tapi masalahnya, bagaimana caranya membuat seseorang yang sudah sangat cepat menjadi lebih cepat lagi? Tapi kita tinggalkan dulu sejenak si Lloyd yang mumet pikirin caranya untuk mempercepat para centaur, di mana kita diperlihatkan ke sebuah aula di kastil yang sudah ditinggalkan. Di dalam aula tersebut terdapat sebuah altar persembahan, dan di dalamnya terdapat potongan tangan dari seseorang. Dan wuss, dengan kekuatan yang sangat misterius, potongan tangan tersebut pun melayang ke udara. Dan dari sanalah muncul sesosok manusia yang sepertinya telah dibangkitkan kembali. Hade, bau-bau si Todd bakal balik lagi ya kan? Nah, bener kan si Todd? Memang ngen ini anak ya kan? Si Todd yang telah hidup kembali pun sangat tidak menyangka dengan apa yang akan terjadi, di mana Lloyd bakalan kebal dengan black magic kuno miliknya. Walaupun si Todd telah hidup kembali, namun usahanya untuk membalaskan dendam kepada Lloyd tidak akan dapat dilakukan lagi. Karena sekarang tubuhnya sangatlah lemah kayak mayat hidup. Si Todd pun kebingungan harus melakukan apa dengan kondisi tubuhnya yang seperti ini. Namun di saat itu terdapat sebuah sosok yang muncul di hadapan si Todd. Sosok tersebut berkata bahwa seharusnya si Todd mendengarkannya dari awal, di mana si Todd harusnya cukup mensumonnya ke dunia ini. Dan terlihatlah sosok tersebut yang diselimuti oleh kobaran api raksasa. Ya, kalian tahulah siapa ya kan? Ya, sosok yang muncul di hadapan Todd itu adalah sang Raja Neraka. Raja Neraka berkata bahwa ia akan menghabisi si Lloyd. Itulah sebabnya ia menyuruh Todd pergi menuju kastil Targa. Raja Neraka jugalah yang mengajari si Todd black magic kuno yang terlupakan. Si Raja Neraka mengerti kalau si Todd sangatlah ingin membalaskan dendamnya kepada Lloyd. Namun Lloyd bukanlah lawan yang mudah bagi Todd, dan itu terbukti dari kondisi Todd yang sekarang. Si Todd yang mendengar perkataan Raja Neraka pun hanya terdiam saja. Raja Neraka memberitahu Todd, jika dirinya dapat turun ke dunia ini secara langsung, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Namun sayangnya, berdasarkan aturan dunia, dirinya tidak bisa melewati neraka secara fisik. Ia pun lalu menyuruh Todd untuk mendengarkan perkataannya, di mana Raja Neraka menyuruh Todd untuk mengumpulkan semua material yang dibutuhkan untuk mensumonnya ke dunia ini. Dan jika ia berhasil turun ke dunia ini, maka masalah balas dendamnya Todd akan diselesaikan oleh Raja Neraka, di mana Raja Neraka akan menggunakan tali pengekang jiwa dan menjadikan Lloyd sebagai budak selamanya. Mendengar itu, si Todd pun langsung berlutut di hadapan Raja Neraka. Dan ia bersumpah akan membantu sang Raja Neraka untuk turun ke dunia ini. Tapi Shin pun lalu kembali ke Lloyd yang telah selesai berbincang dengan Pak Serokan. Di sana Lloyd pun menjadi pusing tujuh keliling memikirkan cara untuk membuat para centaur jadi lebih cepat lagi. Lloyd lalu mengoceh apakah dirinya harus mengajarkan para centaur tentang teknik blasting. Jadi para centaur itu dapat lebih cepat dengan metode mental. Namun Xavier pun menjawab bahwa Lloyd sendiri tahu kalau para centaur tidak akan menerima metode aneh seperti itu. Yang mereka inginkan hanyalah bergerak lebih cepat dengan berlari. Ya, walaupun sebenarnya Xavier juga nggak tahu apakah membuat mereka lebih cepat itu menguntungkan atau tidak. Karena seperti yang mereka lihat tadi, mulai dari centaur yang tua dan yang muda banyak menjadi korban tabrak lari dari perlombaan kecepatan, di mana mereka mengalami luka-luka yang cukup parah akibat ditabrak centaur yang lagi lomba lari.
Mendengar perkataan Xavier, Lloyd pun kembali mengingat perkataan Nona Seronin, di mana para Centaur akan melakukan balapan meskipun karena masalah sepele, apalagi kalau masalahnya rebutan cewek. Mereka akan berlomba kayak orang kesurupan jurik, di mana mereka akan terus menerobos apapun yang menghalangi mereka. Lloyd pun terus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah membuat para Centaur menjadi lebih cepat adalah solusinya? Tapi scene pun lalu berpindah ke Nona Seronin yang tengah menyendiri. Di saat itu terdapat seseorang yang memanggil Nona Seronin dari belakang. Tentunya Nona Seronin pun menoleh untuk melihat siapa yang memanggilnya. Dan terlihatlah seorang Centaur laki-laki yang menghampiri Nona Seronin sambil membawa sebuket bunga. Kita panggil aja Mamang Jabrik, oke? Mamang Jabrik pun bertanya, apakah sekarang Nona Seronin akan menerima lamarannya? Namun Nona Seronin pun langsung memalingkan wajahnya begitu melihat si Mamang Jabrik. Mamang Jabrik yang melihat tingkah Nona Seronin itu pun sontak ngamuk. Karena bukan sekali dua kali dia dikacangin sama Nona Seronin. Si Mamang Jabrik pun berkata dengan wajahnya yang bikin merinding. Ia adalah champion dari balapan Centaur dan semua wanita telah menebakkan dirinya sebagai kekasih. Tidak mungkin Nona Seronin tidak tertarik dengannya. Memang ngelawak si Mamang Jabrik ya kan? Oh ya, namanya udah kesepil. Namanya si Mamang Jabrik nih Comanche ya. Jadi kita stop panggil dia Mamang Jabrik. Si Comanche pun langsung memegang tangan dari Nona Seronin. Ia menyuruh Nona Seronin untuk jangan jual mahal dan bersenang-senanglah dengan dirinya. Nona Seronin yang tangannya dipegang jamet berkaki 4 pun sontak mengamuk. Ia langsung menendang perut dari Comanche hingga ia merasa kesakitan. Nona Seronin lalu mengingatkan Comanche bahwa dirinya paling benci orang seperti Comanche yang hanya mementingkan kecepatan saja. Comanche yang mendengar itu pun sontak ngamuk-ngamuk. Ia berkata, memangnya apalagi yang lebih penting dari kecepatan? Bahkan bapaknya Nona Seronin telah menerimanya sebagai menantu. Terus kenapa Nona Seronin malah menolaknya? Si Comanche pun kembali memegang kedua tangan dari Nona Seronin. Ia menyuruh Nona Seronin untuk menikah dengannya saja. Orang yang akan menjadi kepala suku berikutnya. Namun tiba-tiba muncullah seseorang yang menghentikan tindakan Comanche itu. Ini dia orangnya, namanya Sumahal. Kayak Goku ya, soalnya rambutnya mirip. Nona Seronin yang melihat kemunculan Sumahal pun langsung terkejut, sambil ngeblas gitu. Sementara itu si Comanche pun hanya tertawa mengejek melihat aksi heroik dari Sumahal. Para Centaur yang melihat kemunculan Sumahal pun mencemoohnya, di mana mereka berkata bahwa Sumahal adalah sampah yang tidak tahu malu. Dan Lloyd yang kebetulan lewat di sana pun mendengar ocehan dari para Centaur itu. Dan kembali lagi ke konflik percintaan dua Centaur ini, di mana Comanche pun mengejek Sumahal yang berani-beraninya ikut campur urusannya. Apakah Sumahal sudah lupa kalau ia kalah darinya sebanyak 8 kali berturut-turut? Sumahal yang mendengar ejekan dari Comanche itu pun hanya bisa terdiam saja. Dan Comanche tidak berhenti-hentinya mengejek Sumahal, di mana sekarang ia menunjuk ke arah Nona Seronin yang sudah tidak bisa membela Sumahal lagi. Ia pun menyuruh orang sampah seperti Sumahal untuk mengurus dirinya sendiri daripada ikut campur masalah orang lain. Sumahal yang terus diejek oleh Comanche pun lagi dan lagi hanya bisa terdiam saja. Sementara itu, Lloyd yang mendengar cemoohan dari para Centaur itu pun akhirnya merasa terganggu. Lloyd bergumam kalau para Centaur ini sangatlah menyebalkan. Dan scene pun lalu berpindah di mana Nona Seronin pun datang menemui Sumahal. Di sana Nona Seronin pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa membantu Sumahal tadi. Jika dirinya membantu Sumahal tadi, maka ujung-ujungnya Sumahal dan Comanche akan balapan lagi. Dan pasti... Namun Sumahal pun langsung memotong perkataan Nona Seronin. Sumahal berkata bahwa Nona Seronin tidak perlu meminta maaf. Kenapa Nona Seronin harus meminta maaf? Padahal ini adalah kesalahan dirinya yang tidak bisa melakukan apapun karena lambat. Bahkan dirinya tidak bisa mendapatkan pengakuan dari bapaknya Nona Seronin, yaitu Serokan. Namun Nona Seronin pun menyanggah perkataan Sumahal itu. Nona Seronin tahu kalau Sumahal tidaklah lambat. Sumahal adalah Centaur tercepat yang ia tahu. Tapi Sumahal pun membalas, walaupun begitu, apa gunanya jika ia tidak pernah menang balapan sekalipun? Nona Seronin pun menjawab bahwa dirinya tidak peduli akan hal itu. Dirinya hanya ingin menikah dengan Sumahal, terlepas bapaknya setuju atau tidak. Namun Sumahal pun berkata bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal itu.
Sontak Nona Sheronin yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Di sana Sumahal melanjutkan perkataannya. Siapa juga yang akan bahagia menikah dengan orang payah seperti dirinya? Dirinya memang benci kepada Comanche. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa Comanche adalah yang tercepat dan Comanche adalah orang yang dapat dibanggakan oleh Nona Sheronin. Dan setelah berkata demikian, Sumahal pun langsung pergi meninggalkan Nona Sheronin sendirian. Nona Sheronin pun sontak banjir air mata karena cinta mereka terhalang oleh kecepatan. Indosiar boleh nih dicatat jadi judul sinetron ya kan? Namun di saat itu tiba-tiba terdengarlah suara dari Lloyd yang membuat Nona Sheronin terkejut. Di sana dengan gaya tengilnya Lloyd bertanya, apakah Nona Sheronin bisa menceritakan situasinya sekarang? Dan scene pun lalu berpindah di mana Nona Sheronin dan Lloyd pun akhirnya mengobrol sambil berjalan-jalan. Di sana Nona Sheronin memberitahu Lloyd bahwa Sumahal adalah centaur yang sangat cepat. Dan tanpa disangka-sangka Lloyd berkata kalau dirinya sudah tahu akan hal itu. Nona Sheronin pun sontak bertanya, dari mana Lloyd tahu kalau Sumahal sangat cepat, padahal mereka baru saja bertemu. Lloyd pun menjawab bahwa itu berasal dari firasatnya, dan dari looknya aja kelihatan kok kalau Sumahal itu cepat. Lloyd bergumam, walaupun setting di dunia ini agak lain, tetapi ini tetaplah selaras dengan pemikiran autornya, di mana nama Sumahal bukanlah pajangan semata. Nona Sheronin pun melanjutkan perkataannya. Tidak peduli seberapa cepatnya Sumahal, tidak akan ada orang yang peduli jika ia tidak memenangkan balapan. Yang orang-orang pentingkan hanyalah berapa kali orang tersebut memenangkan balapan. Lloyd lalu bertanya, apa alasan yang membuat Sumahal kalah mulu? Apakah Sumahal gugup saat balapan? Namun Nona Sheronin pun membantahnya. Si Sumahal tidaklah gugup sedikit pun. Di mana kita lalu diperlihatkan kejadian saat Sumahal dan Comanche yang sedang siap-siap untuk balapan. Ini kejadian udah berapa bulan yang lalu gitu ya. Mereka berdua balapan sesuai dengan tradisi yang sudah ditentukan. Namun di saat balapan telah dimulai, tiba-tiba muncul satu bocah kematian yang menghalangi jalur balapan. Tidak seperti centaur yang lain yang bakal kesurupan saat balapan, si Sumahal masih bisa mengontrol dirinya. Di mana ia yang melihat bocah itu pun langsung menghentikan langkah kakinya agar tidak menabrak. Dan sebagai konsekuensinya, si Sumahal pun harus terjatuh dengan sangat keras akibat berhenti mendadak. Dan berbeda halnya dengan si Comanche. Ia sama seperti centaur lain yang kalau udah balapan pasti kayak orang kesurupan. Dimana dengan brutalnya si Comanche pun menabrak bocil kematian itu hingga bocil itu pun harus menerima luka yang parah. Berkat hal itu Sumahal pun menjadi terluka. Namun bocil kematian yang ditabrak Comanche kondisinya jauhlah lebih parah. Nona Sheronin berkata kalau Sumahal adalah orang yang baik. Dia lebih mementingkan keselamatan orang-orang di sekitarnya ketimbang memenangkan balapan untuk menikahi dirinya. Lloyd pun lalu bertanya, apakah centaur yang lain tidak protes dengan hasil balapan yang kayak gitu? Jatuhnya kan nggak adil. Namun Nona Sheronin menjawab bahwa para centaur harus mematuhi aturan dari tradisi tanpa boleh protes sedikit pun. Karena itulah Nona Sheronin sangat membenci tradisi dari sukunya ini. Namun Lloyd pun menenangkan Nona Sheronin. Ia berkata, mungkin terdapat sebuah alasan mengapa centaur yang lain sangat memegang teguh tradisi. Nona Sheronin pun memprotes perkataan Lloyd itu. Memangnya Lloyd tahu apa sebagai orang luar? Lagi pula, kenapa mereka harus mematuhi tradisi yang konyol seperti itu? Dan sambil tersenyum Lloyd berkata, kalau itu terjadi karena para centaur yang lain adalah orang yang goblok. Sontak Nona Sheronin yang mendengar perkataan Lloyd itu pun menjadi kebingungan. Lloyd lalu bertanya lagi, berapa ranking kecepatan dari Nona Sheronin? Nona Sheronin pun menjawab bahwa ia adalah peringkat kedua dan ayahnya adalah peringkat pertama. Namun karena ayahnya sudah pensiun, maka si Comanche lah yang menjadi peringkat satunya. Lloyd pun mengerti, dengan begini maka para centaur yang lain harus mematuhi perkataan Nona Sheronin, kecuali si Comanche dan bapaknya. Nona Sheronin pun membenarkan perkataan Lloyd. Namun hal itu tidaklah berguna. Karena jika sampai ia menyarankan untuk menghilangkan tradisi balapan, maka sudah pasti bapaknya dan si Comanche akan menolaknya. Lloyd lalu meminta Nona Sheronin untuk melakukan suatu hal. Ia meminta Nona Sheronin untuk mengumpulkan semua anggota suku. Lloyd berjanji akan meluruskan tradisi yang kocak ini. Dan dengan tersenyum Lloyd berkata bahwa dirinya juga akan membuat Sumahal menjadi kepala suku yang berikutnya.